tetap setia untuk kembali merenungkan firman-Nya. Salam sehat buat kita semua. Kiranya kasih penyertaan Tuhan masih tetap bisa kita rasakan, memberikan kita semangat dan sukacita untuk kembali merenungkan firman-Nya. Kita bertemu dalam renungan minggu untuk minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022. Dan menurut kalender gereja GBKP, minggu ini adalah minggu perawatan inventaris gereja. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan isinya, mari kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang penuh kasih, yang berkuasa atas sekali langit dan bumi, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga hari ini kami masih beroleh kesempatan untuk kembali merenungkan sebagian dari firman. Berkati kami ya Tuhan, baik jemaat maupun hamba Tuhan yang akan mempersiapkan diri untuk membagikan, memberitakan firman. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Ke dalam tangan-Mu kami berserah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab Hagai, ya, Perjanjian Lama. Kitab Hagai pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Hagai pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian isinya. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sampai demikian firman Tuhan yang melandasi renungan kita hari ini dengan tema kemuliaan bait suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami menyapa kembali kita semua. Shalom, salam damai sejahtera dan salam sehat. Ada kata-kata bijak yang mengatakan, memulai itu mudah. Memulai itu mudah, namun setia sampai akhir itu berat. Ya. Memulai itu mudah, namun setia sampai akhir itu berat. Ini mengarah pada sebuah pekerjaan di mana banyak orang dapat dengan mudah memulainya, namun tidak semua bisa sampai akhir menyelesaikannya. Tidak semua bisa sampai akhir menyelesaikannya.
terutama dalam pekerjaan membangun sebuah bangunan. Adakah pengalaman saudara dalam membangun sebuah bangunan? Misalnya membangun rumah pribadi atau membangun sebuah toko untuk mengembangkan usaha dan membangun hal-hal lainnya. Dalam proses pembangunan tersebut, menurut pengalaman saudara, pernahkah saudara khawatir atau barangkali patah semangat oleh karena tantangan demi tantangan yang bermunculan di tengah proses pembangunan tersebut? Contoh tantangan yang mungkin bisa bermunculan dalam proses pekerjaan membangun, yaitu tiba-tiba ada anggota keluarga kita yang sakit parah, sehingga uang yang disimpan untuk membangun rumah malah harus dialihkan, terpaksa dialihkan untuk biaya berobat. Itu tantangan. Atau tiba-tiba merasa tidak yakin untuk meneruskan bangunan tersebut oleh karena adanya perbedaan pendapat di dalam keluarga. Seperti yang terjadi dalam sebuah keluarga, jemaat yang bercerita kepada saya bagaimana proses pembangunan rumah pribadinya. Dalam proses pembangunan itu diwarnai dengan cekcok antara suami dan istri. Suami maunya rumah bertingkat, tapi istri tidak berpikir demikian, karena kedepannya akan sulit untuk merawat atau membersihkan rumah yang bertingkat menurut sang istri. Itu tantangan yang merupakan kesaksian nyata dari satu keluarga. Bagaimana pengalaman saudara? Adakah yang memiliki pengalaman serupa dengan keluarga tadi? Berbagai tantangan dalam proses yang cukup berat untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan membangun, dan dibarengi dengan kekhawatiran, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Baik untuk membangun sebuah rumah pribadi, apalagi membangun rumah Tuhan atau gereja. Apalagi membangun gereja atau yang disebut juga bait suci. Inilah hal-hal yang dihadapi Zerubabel selaku bupati bangsa Yehuda di dalam renungan kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Hagai ini adalah kitab yang berisikan perintah-perintah Tuhan kepada bangsa Yehuda yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Siapakah itu bangsa Yehuda? Kita tahu bahwa setelah kematian Raja Salomo, muncullah pemberontakan yang menyebabkan kerajaan Israel terpecah dua. Satu di utara, satu di selatan. Kerajaan Israel utara yang menamai dirinya kerajaan Israel itu diserang oleh bangsa Asyur. Sedangkan kerajaan Israel selatan yang menamai dirinya kerajaan Yehuda itu diserang oleh bangsa Babel. Dua-duanya diserang karena sudah tidak takut akan Tuhan. Dan akibat serangan bangsa Babel kepada Israel selatan atau kerajaan Yehuda, maka bait suci runtuh dan bangsa Israel dibawa untuk menjadi budak di pembuangan di Babel. Namun setelah Babel ditaklukkan oleh kerajaan Persia, maka bangsa tawanan yang berada di bawah kekuasaan Babel itu otomatis menjadi wewenang kerajaan Persia. Disitulah Tuhan memakai Raja Kores, Raja Persia, menjadi alatnya untuk membebaskan bangsa Israel, untuk memulangkan mereka kembali ke Yerusalem. Nah, ketika itu di dalam kitab Hagai ini konteksnya bait suci yang telah menjadi reruntuhan belum juga dibangun kembali. Bisa kita baca mulai dari pasal yang pertama.
Sehingga Tuhan memberi perintah kepada bangsa tersebut melalui Nabi Hagai. Untuk apa? Untuk kembali membangun bait suci. Itulah firman Tuhan yang pertama kepada bangsa itu. Firman Tuhan itu bertujuan untuk menyadarkan bahwa mereka harus membangun rumah Tuhan. Mereka harus mengutamakan rumah Tuhan. Namun kenyataannya apa yang terjadi? Ternyata mereka menganggap bahwa pembangunan bait suci itu belum waktunya. Belum waktunya. Tapi di sisi lain mereka masih sibuk membangun untuk rumahnya masing-masing. Mereka sibuk membangun kehidupan barunya. Tetapi untuk rumah Tuhan dia bilang belum waktunya. Lalu firman Tuhan berkata, perhatikanlah. Perhatikanlah keadaanmu. Bagaimana keadaan mereka? Ternyata, cuma yang dikasih Tuhan, keadaan bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan. Mereka menabur tetapi tidak banyak hasil panenannya. Artinya hasil pertaniannya tidak memadai. Bahkan terjadi kekeringan. Lalu mereka makan namun tidak sampai kenyang. Demikian juga mereka minum tapi tidak pernah sampai puas. Dan seterusnya di ayat yang ke-6 pasal pertama. Dengan kata lain, inilah kenyataan yang harus mereka hadapi. Hidup mereka tidak sejahtera. Belum diberkati Tuhan secara melimpah karena mereka tidak mengutamakan pembangunan rumah Tuhan. Hal yang mereka jadikan alasan untuk tidak membangun rumah Tuhan, yang mereka pikir ini belum waktunya karena mereka masih belum mampu secara ekonomi, hidupnya belum sejahtera. Ternyata itu adalah sebuah tanda. Apa yang mereka alami itu sebuah tanda-tanda dari Tuhan agar mereka mendahulukan bait suci, bukan mendahulukan rumah pribadinya masing-masing. Artinya Tuhan marah. Tuhan marah karena mereka membiarkan bait suci tetap runtuh dan lebih mengutamakan membangun rumahnya masing-masing. Maka setelah mendengar firman Tuhan melalui Nabi Hagai, tumbuhlah semangat bangsa itu. Tumbuhlah semangat bangsa itu untuk kembali membangun bait suci. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel, Tuhan menggerakkan semangat Yosua bin Yosadak sebagai imam besar serta seluruh bangsa Yehuda untuk melakukan pekerjaan pembangunan bait suci. Ayat 14 pasal yang pertama. Namun tentu pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang gampang. Karena membangun bait suci tidaklah sama dengan membangun rumah pribadi. Tidak boleh asal-asalan dan harus memiliki nilai kemegahan. Karena ini adalah bait suci, simbol kehadiran Tuhan Allah. Itulah sebabnya dalam perikop yang menjadi renungan kita, kitab Hagai pasal yang kedua ini, Tuhan kembali berfirman. Tuhan menghadapkan bangsa itu pada puing-puing reruntuhan bait suci dan menanyakan, kemegahan semula bait suci itu masih adakah engkau melihat kemegahan semula yang sekarang sudah tidak nampak dan seperti tidak ada artinya lagi? Lalu kemudian Tuhan menguatkan hati Zerubabel, Yosua bin Yosadak dan seluruh umat Yehuda. Kata Tuhan, kuatkanlah hatimu. 3 kali Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Dan Tuhan berjanji bahwa rohnya akan tinggal di tengah-tengah mereka seperti pada waktu dulu di zaman nenek moyangnya, di masa pembebasan dari Mesir. Nampak di sini bahwa Tuhan menguatkan sekaligus meyakinkan bangsa itu. Dan sekali lagi dikatakan di ayat yang ke-6 pasal yang kedua ini, janganlah takut. Kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Itulah
Kata-kata penguatan dari Tuhan. Selanjutnya Tuhan juga berfirman bahwa Ia akan menggoncang langit, bumi, laut, dan darat, serta menggoncangkan seluruh bangsa, sehingga barang yang indah-indah akan datang mengalir untuk melengkapi keperluan membangun bait suci itu. Karena apa? Karena Tuhanlah yang mempunyai emas dan perak, serta semesta alam ini Tuhanlah yang mempunyai. Dengan kata lain, Tuhanlah yang akan mencukupkan keperluan untuk membangun bait suci yang baru tersebut. Maka dengan demikian, seharusnya bangsa itu tidak khawatir, tidak ciut hati, dan tidak ragu-ragu dalam meneruskan pekerjaan pembangunan itu sampai akhir. Karena bait suci yang baru akan lebih megah, kata Tuhan di ayat 10. Kemegahannya akan melebihi kemegahan yang semula. Itu firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nats renungan kita ini, kita diajak untuk menyadari bahwa hidup sejahtera, dalam istilah bahasa Karonya, kejuah-juahan, itu ada kalau kita lebih mengutamakan Tuhan daripada kepentingan pribadi. Itu yang dialami bangsa Yehuda. Damai sejahtera, hidup melimpah itu menjadi janji Tuhan ketika mereka mengutamakan pembangunan bait suci. Dan oleh karena mereka tidak mengutamakan pembangunan bait suci, maka Tuhan tidak melimpahi hidupnya dengan berkat-berkat. Namun ketika mereka mau berjuang untuk melakukan pekerjaan membangun bait suci, ternyata Tuhan juga lah yang akan menjamin dan mencukupkan segala yang diperlukan. Tuhan juga yang bekerja. Mereka hanyalah perpanjangan Tuhan Allah. Tuhan mau melihat kepedulian dan iman mereka. Karena bait suci itu adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa itu. Dan adanya bait suci akan membawa setiap umat untuk menyembah Tuhan dengan setia. Tuhan berkenan apabila bangsa itu menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam bait suci. Dengan kata lain, pembangunan bait suci itu seiring dengan terbangunnya iman kepada Tuhan. Pembangunan bait suci itu seiring dengan pembangunan iman bangsa Yehuda agar tetap setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini juga ditekankan Rasul Paulus dalam bacaan kita yang pertama dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Di mana Rasul Paulus memakai istilah tempat kediaman Allah, yang bisa kita bayangkan sebagai bait suci atau gereja, ya. Namun ini mengarah bukan kepada bangunan secara fisik, bukan tempat yang mengarah kepada bait suci sebagai tempat kediaman Allah, melainkan mengarah pada pengertian orang-orang percaya yang dibangun menjadi tempat kediaman Allah, tidak memandang dia orang Yahudi atau non-Yahudi. Inilah konteks kitab Efesus. Perbedaan-perbedaan pendapat dan pemahaman dari orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi itu hendak dipersatukan oleh Rasul Paulus. Karena setiap pengikut Kristus, apapun latar belakang budayanya, itu sama-sama anggota keluarga Allah, di mana Kristus menjadi batu penjuru. Artinya, teman yang dikasihi Tuhan, persekutuan orang-orang percaya itu ibarat sebuah bangunan. Layaknya bahan-bahan untuk sebuah bangunan, setiap pribadi itu saling melengkapi dan harus hidup dalam persatuan supaya terbangun tempat kediaman Allah. Inilah inti dari Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Jadi melalui nats renungan kita dan juga bacaan kita hari ini, kita diingatkan bahwa rumah Tuhan
baik dalam pengertian bangunan secara fisik, ya, gedung gereja, maupun dalam pengertian rohani, persekutuan orang-orang yang percaya Kristus, itu sama pentingnya. Rumah Tuhan dalam arti fisik tidak akan berarti bila tidak ada orang-orang percaya yang bersekutu di dalamnya. Ya, kita tahu bahwa banyak gedung-gedung gereja di Eropa yang tinggal gedungnya saja, hanya menjadi gedung gereja atau mungkin dialihkan menjadi museum dan kehilangan makna gereja yang sesungguhnya. Persekutuan orang-orang yang percaya Kristus sudah tidak ada lagi di dalamnya. Maka pembangunan gereja itu seiring dengan pembangunan iman. Iman jemaat, sebab jemaat adalah gereja yang sesungguhnya. Ketika gereja menjadi tempat yang nyaman, maka umat pun akan senantiasa rindu berada di dalam gereja. Rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebagaimana ungkapan pemazmur yang diungkapkannya dalam Mazmur 84 ayat 2-3, dia mengatakan betapa ia senang, betapa ia rindu selalu berada di pelataran rumah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah kemuliaan bait suci. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya memperhatikan rumah Tuhan. Betapa pentingnya memperhatikan rumah Tuhan. Karena sebagaimana pemahaman yang ada pada umat Israel yang memaknai bahwa bait suci adalah simbol kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah bangsa itu, maka bait suci atau gereja itu hendaklah menjadi perhatian kita agar tetap menjadi tempat yang dirindukan, tempat yang paling kudus, dan tempat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehubungan dengan minggu perawatan inventaris gereja, kita kembali diingatkan akan tanggung jawab kita. Kita bertanggung jawab untuk menjaga rumah Tuhan agar tetap menjadi tempat yang menampakkan kemuliaan dan kehadiran Tuhan. Mari sama-sama kita terus memperhatikan gereja, baik secara bangunan fisik maupun dalam pengertian rohani, persekutuan orang-orang yang percaya Kristus. Mari sama-sama terus berusaha memperbaiki gereja secara fisik bila ada yang masih kurang untuk mendukung hikmatnya perjalanan kebaktian ibadah kita. Mari menjaga kebersihannya. Mari ikut merawat perlengkapan untuk ibadah. Memang pada umumnya di setiap gereja sudah terdapat petugas kebersihan, koster. Namun bukan berarti kita boleh membuang sampah sembarangan. Kita boleh tidak peduli habis menggunakan gedung gereja. Apakah lampunya semua sudah mati, atau kabel-kabel listrik yang harusnya dicabut masih tersambung, atau kipas atau mungkin AC masih menyala ketika kita tinggalkan. Mari sama-sama kita bertanggung jawab. Setiap umat sama tanggung jawabnya untuk merawat dan menjaga gereja. Jangan sampai alat-alat yang ada di dalam gereja itu bisa kita bawa-bawa ke rumah, kita pakai sesuka hati. Misalnya alat musik gereja, seolah-olah itu milik pribadi kita, kita bebas mau bawa kemana saja. Toh itu milik gereja, milik bersama. Tapi ketika rusak kita pura-pura tidak tahu. Itu tidak bertanggung jawab. Bahkan ada juga gereja-gereja yang masih menggunakan perlengkapan perjamuan kudus, ya, lakon persadaan sibadia, calungna, gelas-gelas anggurnya itu masih kurang bersih, tapi tetap dipakai. Itu akan sangat mengganggu hikmatnya perjalanan ibadah itu. Dan bisa jadi itu tidak membangun iman jemaat sebagai gereja dalam arti yang sesungguhnya. Karena bisa jadi di dalam hati bersungut-sungut melihat tempat anggur yang masih kotor, ada bekas lipstiknya misalnya.
Atau mungkin kaca gelas itu sudah berpecahan, retak, tapi masih dipakai. Mari sama-sama memperhatikan. Karena gereja meskipun secara bangunan fisik itu milik kita bersama, tapi bukan berarti kita bebas semena-mena ya, memakai semua perlengkapan di dalam gereja maupun memakai gedung gereja dengan sesuka hati. Ketika semua yang ada di dalam gereja berikut dengan perlengkapannya itu dipersiapkan dengan baik, dirawat dengan baik, tentu iman seluruh jemaat pun bertumbuh. Iman akan terbangun dengan adanya perhatian terhadap gedung gereja dan isinya. Selain itu, sebagai persekutuan orang-orang percaya, kita semua, baik hamba Tuhan maupun seluruh jemaat, kita sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dengan sesama teman kita, sepersekutuan. Jangan ada yang membeda-bedakan suku, golongan, atau bahkan ekonomi. Jangan seperti konteks kitab Efesus, sehingga muncul perbedaan antara orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Jangan. Mari kita ciptakan persatuan yang utuh, supaya kita bisa saling melengkapi dengan penuh sukacita, bersaksi atas kuasa Tuhan. Kita sama-sama menjadi bahan-bahan bangunan untuk membangun gereja yang sesungguhnya, di mana Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang masih boleh kami dengar. Kiranya Roh Kudus-Mu mengingatkan kami untuk memiliki rasa tanggung jawab, kepedulian untuk merawat, menjaga kebersihan gereja dalam pengertian fisik, dan sekaligus menjaga persekutuan kami sebagai sesama umat Tuhan yang merupakan gereja dalam arti yang sesungguhnya. Kiranya berkat Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kami, mencukupkan segala keperluan kami, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat Tuhan, menjaga gereja Tuhan, baik secara bangunan fisik maupun gereja dalam bentuk roh. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Bapa. Haleluya, amin.